Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anak Bapak dengan channel Education and Sport, channel yang selalu memberikan materi-materi pembelajaran, khususnya pembelajaran untuk kalian kelas 3. Baiklah anak-anak, Bapak ingatkan kembali kepada kalian, jangan selalu melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak perlu di luar rumah. Lebih baik kalian melakukan aktivitas-aktivitas kegiatan kalian sehari-hari di dalam rumah saja. Tapi jika kalian terpaksa tidak bisa dihindari aktivitas, kalian harus melakukan aktivitas di luar rumah, maka ingat selalu menggunakan masker. Menggunakan masker jika kalian melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian, setelah kalian kembali ke rumah kalian, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Karena dengan kalian memakai masker, maka kalian akan melindungi diri kalian. Selain itu juga kalian akan melindungi orang lain dari terjangkitnya wabah penyakit yang sedang melanda wilayah kita ini. Oleh karena itu, jangan lupa selalu gunakan masker dan cuci tangan menggunakan sabun. Kalau bisa, jangan beraktivitas di luar rumah. Lebih baik kalian melakukan aktivitas di dalam rumah saja. Baiklah anak-anak, kepada anak-anak Bapak yang baru masuk ke channel Education Expert ini dan belum mengklik like dan subscribe-nya, silakan kalian klik like itu tanda jempol ke atas. Silahkan kalian klik tanda jempol ke atas, kemudian klik subscribe yang tulisan subscribe warna merah. Ya, setelah itu silahkan kalian bunyikan loncengnya atau klik loncengnya agar informasi mengenai pembelajaran kelas 3 ini akan masuk ke notifikasi kalian. Akan kalian ketahui secara langsung. Jadi, silahkan yang belum mengklik like dan subscribe-nya. Kemudian tekan loncengnya. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Nah, berdoa mulai. Selesai. Baik anak-anak, kita masuk ke materi pembelajaran. Kali ini kita masih ada pada tema ke-6, energi dan perubahannya. Kita masih subtema 1 ya. Subtema 1, sumber energi dan pembelajaran 2. Oke, ini subtema 1, sumber energi. Kita akan menemukan kata-kata baru dalam teks tentang sumber energi. Jadi ketika membaca sebuah teks, kita seringkali menemukan kata-kata penting yang belum kita ketahui artinya. Kita hanya membaca, ada kalimat baru, kita belum tahu artinya. Nah, untuk mencari arti dari kata-kata yang kalian temukan pada sebuah teks, bisa kalian mencarinya dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kalau sekarang tidak mudah ya, tidak sulit ya. Kalian bisa dengan mudah mencari arti sebuah kata dengan menggunakan Google. Bisa kalian cari di internet. Ya, kalian tinggal masukkan kata yang akan kalian cari artinya, maka nanti akan langsung muncul arti, pilihan arti-arti kata yang kalian masukkan tadi. Dan yang kedua, silahkan bertanya kepada guru kalian, atau orang tua kalian, atau kakak kalian, abang kalian, atau siapapun yang menurut kalian bisa atau mengetahui arti dari kata yang kalian temukan pada teks tersebut. Oke, anak-anak, itu ya cara mencari arti sebuah kata.
Jika kalian belum tahu, tinggal kalian mencarinya seperti yang tadi Bapak bilang. Karena kita masih tetap membaca ya, ada bacaan terus. Di sini bacalah teks berikut ini dengan cermat. Ya, anak kita baca sama-sama ya. Kita baca bersama-sama, kalian dengarkan. Energi matahari dan pemanfaatannya. Setiap hari kita melakukan kegiatan. Setiap melakukan kegiatan, kita memerlukan energi. Energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Setiap benda yang dapat menghasilkan energi disebut sumber energi. Sumber energi terbesar yang digunakan manusia adalah matahari. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Energi panas yang dihasilkan matahari dapat kita manfaatkan, di antaranya untuk mengeringkan pakaian dan ikan. Dalam kegiatan tersebut, energi panas dari matahari dapat meningkatkan suhu benda yang kita keringkan sehingga dapat mengurangi kandungan air dari benda tersebut. Selain energi panas, energi cahaya matahari juga berperan penting dalam kehidupan sehari-hari. Energi cahaya matahari dapat membantu tumbuhan dan perkembangan tulang. Selain itu, energi cahaya matahari juga dimanfaatkan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Dalam fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi kimia berupa makanan dan oksigen. Jadi, si sinar matahari digunakan oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah pembuatan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau juga melakukan atau membuat makanan, ya perlu makanan sama seperti kita. Karena salah satu ciri dari makhluk hidup adalah memerlukan makanan. Oleh karena itu, tumbuhan hijau bisa membuat makanannya sendiri dengan cara melakukan fotosintesis menggunakan sinar matahari. Jadi, fotosintesis itu proses pembuatan makanan pada tumbuhan hijau. Nah, setelah kalian baca di sini, kalian disuruh mencari kata-kata yang menurut kalian sulit. Ya, contohnya ada kata panas, ya. Ada kata panas. Kemudian kalian cari lagi. Ada beberapa kata, kalau menurut kalian lebih dari 10, silahkan tambah, ya. Di sini ada 10 kotak yang harus kalian isi. Kalau menurut kalian ada 8, ya 8 aja, ya. Menurut kalian, sesuai dengan bacaan yang barusan kita baca bersama-sama. Bacaan yang barusan kita baca bersama-sama ini pada pertemuan sebelumnya sudah ada juga, ya. Sudah ada juga. Jadi, untuk kali ini kalian disuruh mencari kata-kata yang menurut kalian sulit, ya. Kalian belum tahu artinya apa itu panas, dan lihat lagi ya kalimat-kalimat lain atau kata-kata yang lainnya. Silakan kalian cari. Untuk mendapatkan artinya, silakan kalian cari di kamus atau boleh juga di internet. Karena itu tugas kalian yang pertama, ya. Pentingnya memanfaatkan sumber air dengan baik. Ya, kita memerlukan atau sangat memerlukan air. Apalagi di daerah kita ini, di daerah pasang surut, air sangat sulit untuk kita dapat, terutama air bersih, ya. Tapi kalau sekarang tidak begitu sulit. Meskipun tidak begitu sulit, kalian bisa membeli air galon,
tapi tetap kita harus menjaga ya, memanfaatkan sumber air ini dengan baik. Kalau dulu kita agak susah mencari sumber air, kita semuanya kegiatan baik memasak, mencuci, mandi pakai air hujan. Kalau sekarang lebih mudah ya. Meskipun begitu, tetap kita harus menggunakan air dengan baik. Caranya bagaimana? Satu, menjaga ketersediaan air agar tetap ada dan lestari. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup dan aktivitas makhluk hidup. Yang ketiga, tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup untuk waktu yang lama. Ya, itu merupakan pentingnya sumber daya air bagi kita. Jadi karena saking pentingnya, kita harus menjaga kelestarian air tersebut. Karena sekarang kalian ada tugas yang harus kalian kerjakan. Ini merupakan tugas yang kedua yang harus kalian kerjakan. Perhatikan, ini merupakan tugas bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia KD 3.2. Kerjakan soal-soal berikut. Nomor 1, perhatikan kalimat berikut. Titik-titik adalah sumber energi panas dan cahaya matahari. Apa sih titik-titiknya? Silahkan kalian isi ya. Kemudian kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah apa kata titik-titiknya ya? Kalian isi. Menurut kalian apa sih sumber energi panas dan cahaya terbesar ini? Nah, silahkan kalian isi. Kemudian untuk soal nomor 2 dan nomor 3 ada sebuah teks bacaan. Kita baca ya, kalimat teks berikut untuk menjawab soal nomor 2 dan nomor 3. Energi matahari digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan kehidupan rumah tangga, energi matahari dapat berguna untuk mengeringkan pakaian. Tumbuhan memanfaatkan energi matahari dapat digunakan oleh tumbuhan energi matahari itu untuk membuat atau dalam proses fotosintesis. Ya, fotosintetisnya di tulisannya tebal nah ya, hitam. Kita lihat soal nomor 2. Apa istilah yang bercetak atau yang dicetak tebal? Berarti yang dicetak tebal di sini adalah ini. Ya, tadi sudah Bapak bilang ya. Tadi sudah Bapak jelaskan. Silahkan kalian ulang kembali. Tapi selesaikan dulu videonya. Kamu tulis dulu soalnya, baru ulang kembali videonya. Nomor 2 tadi ya. Arti istilah yang dicetak tebal adalah. Ini yang dicetak tebalnya ini ya. Kemudian yang nomor 3, berdasarkan teks yang telah kamu baca, tuliskan manfaat dari energi matahari. Ada di sini ya, energi matahari ini untuk apa? Ada di bacaan. Kemudian soal yang terakhir, di sini ada beberapa huruf. Huruf Y, huruf A, huruf C, huruf H, huruf A, huruf A. Nah, suruhannya susunlah huruf-huruf di atas sehingga menjadi kata yang sesuai dan buatlah kalimatnya. Kalau kalian sudah dapat kata dari susunan huruf-huruf yang tadi Bapak sebutkan, baru kalian buat kalimatnya. Oke? Misalkan gini, misalkan setelah disusun ini menjadi matahari misalkan. Matahari, maka kalian buat kalimatnya, matahari merupakan sumber energi yang terbesar di bumi seperti itu. Karena bisa kan? Nah, coba kalian kerjakan 4 soal ini, kalian tulis di buku, sudah itu kalian kirim ke guru kalian. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi pada pembelajaran 2 ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita sama-sama berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baiklah anak,
Sebelum Bapak akhiri, Bapak ingatkan kembali kepada kalian, jangan melakukan aktivitas yang tidak ada gunanya di luar rumah. Kalau terpaksa, kalian gunakan masker dan selalu mencuci tangan menggunakan sabun. Karena semoga video ini bermanfaat bagi kalian. Dan jika video ini bermanfaat bagi kalian, silahkan share video ini melalui media sosial seperti Facebook kalian. Caranya bagaimana? Di bawah video ini ada tanda jempol ke atas ya. Kamu klik dulu jempol ke atasnya. Setelah itu kamu cari tulisan bagikan. Klik tulisan bagikan tersebut. Setelah itu kalian pilih. Membagikan kemana? Ke Facebook. Kalian klik lambang Facebook. Setelah itu otomatis akan masuk ke beranda Facebook kalian. Setelah masuk ke beranda Facebook kalian, kalian cari tulisan posting di atas. Nah, kemudian klik tulisan posting tersebut, maka video ini secara langsung ya akan tersebar di Facebook kalian. Karena itu aja yang bisa Bapak sampaikan untuk materi video kali ini. Semoga bermanfaat. Bapak ucapkan terima kasih yang sudah mengklik like dan subscribe-nya. Sekali lagi Bapak ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.